Siapa yang tahu? Saya hanyalah seorang mahasiswa dari Indonesia yang berangkat jauh ke Azerbaijan demi mengejar mimpi. Saya pikir tantangan terbesar di negeri orang hanyalah bahasa, cuaca dingin, atau tekanan kuliah. Tapi ternyata yang benar-benar menguji saya justru sesuatu yang tidak pernah saya rencanakan sebelumnya. Sebuah pertemuan yang mengubah arah hidup saya. Semua itu dimulai dari sini. Kalau kamu pulang sekarang, mungkin semuanya masih bisa diperbaiki. Kalimat itu masih terngiang di kepala saya saat berdiri di halte bus dekat kampus, di tengah angin dingin baku yang menusuk tulang. Di depan saya, seseorang yang sangat berarti dalam hidup saya berdiri dengan mata yang terlihat menahan sesuatu. Saya ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata terasa berat keluar. Tapi ternyata, semua itu berawal dari beberapa bulan sebelumnya, saat saya pertama kali menginjakkan kaki di Azerbaijan. Nama saya Arga Mahendra, mahasiswa dari Indonesia yang mendapat beasiswa S2 di salah satu universitas di Baku, ibu kota Azerbaijan. Jurusan saya Energy Engineering, bidang yang sejak lama ingin saya pelajari karena Indonesia masih sangat membutuhkan energi yang lebih baik di masa depan. Hari pertama saya di asrama internasional terasa aneh. Banyak bahasa berbeda terdengar di lorong. Rusia, Turki, Arab, bahkan bahasa yang tidak saya kenali sama sekali. Untungnya saya tidak sepenuhnya sendirian. "Bro, kamu dari Indonesia juga kan?" Suara seseorang menyapa dari belakang. Saya menoleh dan melihat seorang pria dengan jaket tebal dan wajah ramah. "Ya, kamu juga?" saya bertanya. Dia tersenyum lebar. "Dimas, dari Surabaya." Sejak hari itu, Dimas Setiawan menjadi teman terdekat saya di Baku. Kami sering makan di kantin kampus bersama, berbagi cerita tentang betapa mahalnya harga makanan di sini, dan tentu saja tentang rasa rindu pada masakan Indonesia. "Serius, gue kangen banget sama nasi goreng," kata Dimas suatu malam di dapur asrama. Saya tertawa kecil. "Kalau kamu bisa bikin di sini, aku traktir kopi seminggu." Hari-hari awal kuliah berjalan cukup sibuk. Profesor saya, Profesor Rashad Aliyev, terkenal sangat disiplin. Pada pertemuan pertama saja, dia langsung memberikan daftar penelitian yang harus kami baca. "Di kelas saya," katanya dengan suara tegas, "kalian bukan hanya mahasiswa, kalian adalah peneliti." Tekanan itu membuat saya sering menghabiskan waktu di perpustakaan kampus sampai larut malam. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya saya melihatnya. Dia duduk di dekat jendela perpustakaan, dikelilingi tumpukan buku sejarah. Rambut coklat gelapnya terurai, dan dia terlihat sangat fokus membaca. Awalnya saya tidak terlalu memperhatikan. Tapi ketika saya sedang mencari buku di rak yang sama, dia tiba-tiba berbicara. "Maaf, buku itu kamu butuhkan?" Saya sedikit terkejut. Bahasa Inggrisnya terdengar lembut. "Ah, iya, untuk kelas Energy Policy," jawab saya. Dia tersenyum tipis. "Aku juga sering lihat mahasiswa internasional mencari buku itu." Saya mengangguk canggung. "Aku Arga, dari Indonesia." Dia menutup bukunya perlahan. "Leila," katanya. "Leila Mamadova." Percakapan itu sebenarnya singkat. Hanya beberapa menit tentang kampus, cuaca Baku yang mulai dingin, dan betapa ramainya perpustakaan saat musim ujian. Tapi entah kenapa, setelah hari itu, saya mulai sering melihatnya. Di kantin kampus, di halte bus, atau di lorong fakultas sejarah. Awalnya saya menganggap itu kebetulan. Sampai suatu sore, saat saya sedang keluar dari perpustakaan, seseorang memanggil saya dari belakang. "Arga." Saya menoleh. Leila berdiri beberapa meter di belakang saya. "Aku mau tanya sesuatu," katanya. Saya mendekat sedikit. "Apa kamu pernah melihat Flame Tower saat malam hari?" Saya menggeleng. "Belum." Dia tersenyum, kali ini lebih hangat. "Kalau begitu, kamu belum benar-benar melihat Baku." Saya sedikit bingung. "Maksudnya?" Dia tertawa kecil. "Malam ini aku dan beberapa teman mau ke sana. Kalau kamu tidak sibuk, ikut saja." Saya terdiam beberapa detik. Di kepala saya langsung muncul banyak hal. Tugas kuliah, laporan penelitian, dan tentu saja rasa canggung pergi dengan seseorang yang baru saya kenal. Tapi entah kenapa, saya mengangguk. "Baiklah." Laila terlihat senang. "Bagus, kita bertemu di halte depan kampus jam 7. Dia kemudian berjalan pergi, meninggalkan saya berdiri di depan perpustakaan dengan perasaan yang aneh. Saat itu saya belum tahu bahwa keputusan sederhana untuk mengatakan ya malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit.
Sesuatu yang perlahan akan menguji mimpi, keyakinan, dan masa depan saya di negeri yang sangat jauh dari rumah. Dan semua itu baru saja dimulai. Saya tidak tahu kenapa kamu selalu terlihat seperti menahan sesuatu, Arga. Suara Leila terdengar pelan di tengah hembusan angin malam baku. Lampu kota memantul di kaca gedung-gedung tinggi di kejauhan. Sementara Flame Towers berdiri menyala seperti api raksasa di langit. Saya berdiri di sampingnya, memegang cangkir kopi hangat dari kafe kecil di dekat taman. Saya ingin menjawab. Tapi entah kenapa, kata-kata selalu terasa lebih sulit keluar ketika berbicara dengannya. Tapi ternyata semuanya bermula beberapa jam sebelumnya. Malam itu adalah pertama kalinya saya benar-benar melihat Baku setelah tinggal hampir 2 bulan di kota ini. Jam 7 tepat saya sudah berdiri di halte depan kampus dengan jaket tebal. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa menit kemudian Leila datang, bersama 2 orang temannya. "Arga," katanya sambil melambaikan tangan. Dia mengenakan mantel coklat panjang dan shell krem yang melilit lehernya. Rambutnya yang coklat gelap bergerak tertiup angin. "Ini temanku," katanya sambil menunjuk seorang perempuan di sebelahnya. "Aisel." Aisel langsung tersenyum lebar. "Jadi kamu Arga yang dari Indonesia itu?" Saya sedikit kaget. "Yang dari Indonesia itu?" Aisel tertawa kecil. "Leila sering cerita tentang mahasiswa Indonesia yang selalu belajar sampai malam di perpustakaan." Leila langsung memukul lengan sahabatnya pelan. "Jangan lebay." Saya hanya bisa tertawa canggung. Bus datang beberapa menit kemudian. Kami naik dan duduk di bagian belakang. Perjalanan menuju pusat kota memakan waktu sekitar 20 menit. Sepanjang jalan saya melihat lampu-lampu kota yang berkilau. Bangunan tua dari batu, dan jalanan yang terasa sangat berbeda dari kota-kota di Indonesia. "Baku cantik saat malam," kata Leila sambil menunjuk keluar jendela. Saya mengangguk. "Ya, rasanya seperti kota di film." Dia tersenyum kecil mendengar itu. Ketika kami akhirnya turun dari bus, udara malam terasa lebih tajam. Angin dari Laut Kaspia berhembus cukup kuat. Kami berjalan ke sebuah taman kecil yang menghadap langsung ke arah Flame Towers. Saat saya melihatnya untuk pertama kali dari dekat, saya benar-benar terdiam. 3 gedung tinggi itu berdiri seperti nyala api raksasa di langit malam. Lampu LED di dindingnya bergerak seperti kobaran api yang hidup. "Indah kan?" tanya Leila. "Lebih dari indah," jawab saya jujur. Aisel langsung menyenggol Leila. "Dia lebih puitis dari yang kamu ceritakan." Leila memutar mata sambil tertawa kecil. Kami kemudian duduk di bangku taman sambil minum kopi hangat. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Azerbaijan, saya merasa tidak terlalu sendirian. Leila banyak bercerita tentang kota ini. Tentang sejarah Baku. Tentang bagaimana Azerbaijan berada di persimpangan budaya timur dan barat. Tentang keluarganya yang tinggal tidak jauh dari kota. "Ayahku selalu bilang Baku adalah kota yang keras," katanya sambil melihat ke arah gedung-gedung tinggi. "Kenapa?" Karena orang-orang datang ke sini membawa mimpi, tapi tidak semua mimpi itu bertahan. Saya terdiam mendengar itu. Entah kenapa kalimat itu terasa dekat dengan hidup saya. Saya datang ke sini membawa mimpi besar, tapi kadang saya juga takut gagal. Leila menoleh ke arah saya. "Kamu pasti juga punya alasan besar datang ke sini." Saya mengangguk pelan. "Keluargaku." Saya menarik napas dalam. Ayahku dulu bekerja di perusahaan listrik kecil di Jawa Tengah. Dia selalu bilang Indonesia butuh lebih banyak orang yang mengerti energi. Leila mendengarkan dengan serius. "Makanya kamu belajar energy engineering?" "Ya." Saya tersenyum kecil. Kadang saya merasa kalau saya gagal di sini, saya juga mengecewakan banyak orang di rumah. Leila menatap saya cukup lama sebelum berkata pelan. "Kamu tidak terlihat seperti orang yang mudah menyerah." Saya tertawa kecil. "Kamu baru kenal saya 2 minggu. Kadang itu sudah cukup untuk tahu." Percakapan kami malam itu terasa ringan, tapi juga anehnya sangat dalam. Kami bicara tentang kampus, makanan,
budaya, bahkan tentang bagaimana rasanya hidup jauh dari rumah. Saat jam sudah hampir 10 malam, Aisel berdiri lebih dulu. Kalau kita tidak pulang sekarang, bus terakhir bisa lewat. Kami akhirnya berjalan kembali ke halte. Angin malam semakin dingin, tapi suasana hati saya justru terasa hangat. Saat bus datang, Aisel memilih duduk di depan. Saya dan Laila duduk di kursi belakang. Beberapa menit kami hanya diam melihat lampu kota yang lewat di luar jendela. Lalu tiba-tiba Laila berkata pelan, "Arga?" Saya menoleh. "Iya?" Dia menatap saya dengan ekspresi yang sulit saya jelaskan. "Saya senang kamu ikut malam ini." Saya tersenyum. "Saya juga." Bus terus berjalan melewati jalanan kota yang semakin sepi. Saat itu saya tidak menyadari satu hal penting. Pertemuan sederhana malam itu bukan hanya membuat saya mulai mengenal Laila, tapi juga perlahan menarik saya masuk ke dalam hidupnya. Sebuah hidup yang ternyata menyimpan rahasia yang belum dia ceritakan kepada saya. Ayahku tidak akan pernah setuju dengan hal seperti itu. Suara Laila terdengar pelan tapi tegas. Kami sedang berdiri di depan gedung Fakultas Sejarah setelah kelasnya selesai sore itu. Angin dingin baku membuat daun-daun di trotoar berputar pelan. Saya sebenarnya belum mengatakan apa-apa yang serius. Kami hanya berbicara tentang kehidupan, tentang masa depan, dan tentang bagaimana orang tua sering punya harapan besar pada anaknya. Tapi entah kenapa, jawaban Laila terasa seperti sebuah peringatan. Tapi semuanya bermula beberapa minggu setelah malam di Flame Towers itu. Sejak malam itu, hubungan saya dan Laila berubah tanpa kami sadari. Kami mulai sering bertemu di kampus, kadang di perpustakaan saat saya sedang membaca jurnal penelitian, kadang di kantin saat jam makan siang, kadang bahkan hanya berjalan bersama menuju halte bus. Dimas tentu saja langsung menyadari perubahan itu. Suatu malam di dapur asrama, dia menyenggol bahu saya sambil tersenyum nakal. "Bro, kamu sekarang sering banget keluar malam." Saya pura-pura tidak mengerti. "Keluar buat beli kopi." Dimas tertawa keras. "Iya, kopi bernama Laila." Saya menggeleng sambil tertawa. "Tidak seperti itu." "Tapi kamu suka dia, kan?" Pertanyaan itu membuat saya terdiam sejenak. Saya tidak pernah benar-benar memikirkan jawabannya. Laila adalah orang yang menyenangkan untuk diajak bicara. Dia cerdas, hangat, dan selalu punya cara membuat saya merasa lebih ringan di tengah tekanan kuliah. Tapi saya juga tahu satu hal. Hidup saya di sini tidak sederhana. "Kita cuma teman," akhirnya saya menjawab. Dimas mengangkat alis. "Kalau cuma teman, kenapa kamu selalu tersenyum sendiri setelah pulang ketemu dia?" Saya tidak bisa membantah itu. Hari-hari di kampus semakin sibuk. Profesor Rashad mulai memberikan proyek penelitian yang cukup berat. Suatu sore setelah kelas, beliau memanggil saya ke ruangannya. "Arga," katanya sambil melihat layar laptopnya, "proposal penelitianmu bagus, tapi saya ingin kamu memperdalam bagian tentang kebijakan energi regional." Saya mengangguk. "Baik, Profesor." Dia menatap saya beberapa detik. "Kamu mahasiswa yang serius. Jangan sampai kehilangan fokus karena hal-hal lain." Kalimat itu terasa seperti sindiran halus, meskipun beliau tidak menyebut apapun secara langsung. Keluar dari ruangan profesor, saya langsung menuju perpustakaan. Dan seperti kebetulan yang mulai terasa terlalu sering, Laila sudah ada di sana. Dia duduk di meja dekat jendela dengan beberapa buku sejarah terbuka di depannya. "Arga," katanya sambil tersenyum ketika melihat saya. Saya duduk di kursi seberangnya. "Kamu selalu ada di sini." Dia tertawa kecil. "Perpustakaan ini lebih tenang daripada rumah." "Maksudnya?" Dia menutup bukunya perlahan. "Ayahku orang yang sangat tradisional," katanya. Nada suaranya berubah sedikit lebih serius. "Dia punya banyak aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh aku lakukan." Saya mencoba memahami. "Termasuk tentang kuliah?" Laila menggeleng. "Kuliah tidak masalah, tapi kehidupan pribadi itu berbeda." Saya tidak langsung bertanya lebih jauh, tapi rasa penasaran mulai muncul. "Apakah itu berarti kamu tidak boleh berteman dengan mahasiswa internasional?" Laila tersenyum kecil. "Berteman boleh." "Lalu?" Dia menatap keluar jendela perpustakaan.
Tapi ada banyak hal yang tidak sesederhana itu. Percakapan kami berhenti di situ karena Leila harus pergi ke kelas berikutnya. Sebelum berdiri, dia berkata sesuatu yang membuat saya sedikit terkejut. "Arga, kamu orang yang baik." Saya tertawa kecil. Kalimat itu terdengar seperti awal dari masalah. Leila juga tertawa, tapi matanya terlihat sedikit berbeda. Kadang orang baik justru membuat hidup jadi lebih rumit. Setelah dia pergi, saya tetap duduk di meja perpustakaan cukup lama. Entah kenapa kata-katanya terus terngiang di kepala saya. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tidak saya duga terjadi. Malam itu saya dan Leila sedang berjalan menuju halte bus setelah makan malam sederhana di kafe dekat kampus. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti tidak jauh dari kami. Seorang pria parubaya keluar dari mobil itu. Wajahnya serius, matanya langsung tertuju pada Leila. "Leila?" Nada suaranya berat. Leila langsung berhenti berjalan. Wajahnya berubah pucat. "Baba?" Saya baru menyadari satu hal saat itu. Pria itu adalah ayahnya. Dan cara dia menatap saya membuat saya merasa bahwa kehadiran saya di sana bukanlah sesuatu yang dia inginkan. "Apa kamu mahasiswa yang bersama anak saya?" Suara pria itu berat dan dingin. Matanya menatap saya tajam seolah mencoba membaca siapa saya sebenarnya. Udara malam di jalan dekat kampus terasa tiba-tiba jauh lebih dingin. Leila berdiri di samping saya dengan wajah tegang. "Baba, kami hanya..." Ayahnya mengangkat tangan, menghentikan kalimatnya sebelum selesai. "Leila, masuk ke mobil." Nada suaranya tidak keras, tapi cukup tegas hingga sulit untuk dibantah. Saya berdiri kaku beberapa detik, tidak tahu harus melakukan apa. Leila menoleh ke arah saya, matanya terlihat meminta maaf. "Saya harus pulang," katanya pelan. Saya mengangguk, "Tidak apa-apa." Ayahnya masih menatap saya, sebelum akhirnya berkata singkat, "Kamu dari mana?" "Indonesia, Pak," jawab saya dengan sopan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tanpa senyum, tanpa salam. Dia hanya membuka pintu mobil untuk Leila. Beberapa detik kemudian mobil itu pergi meninggalkan saya sendirian di trotoar jalan. Malam itu saya berjalan kembali ke asrama dengan banyak pertanyaan di kepala. Ketika sampai di dapur asrama, Dimas sedang duduk sambil makan mie instan. Dia langsung melihat wajah saya. "Wah, muka kamu kenapa begitu?" Saya duduk di kursi seberangnya. "Barusan ketemu ayahnya Leila." Dimas langsung berhenti makan. "Serius?" Saya mengangguk, dan sepertinya dia tidak terlalu senang melihat saya. Dimas menghela napas panjang. "Bro, kamu tahu kan kadang keluarga di sini cukup tradisional?" Saya sebenarnya sudah menduga itu, tapi melihatnya langsung terasa berbeda. Leila pernah bilang ayahnya cukup ketat. Saya berkata pelan. Dimas mengangguk. Apalagi kalau menyangkut hubungan. Saya tidak menjawab, karena sebenarnya saya sendiri tidak tahu hubungan apa yang sedang terjadi antara saya dan Leila. Kami belum pernah mengatakan apa-apa secara langsung. Kami hanya sering bersama. Tapi kadang, perasaan tidak butuh penjelasan panjang. Keesokan harinya saya tidak melihat Leila di kampus. Hari kedua juga tidak. Baru pada hari ketiga, ketika saya sedang keluar dari ruang kelas, seseorang memanggil nama saya. "Arga." Saya menoleh. Leila berdiri di ujung koridor. Dia terlihat sedikit lelah, tapi tetap tersenyum ketika melihat saya. Kami berjalan keluar gedung bersama menuju taman kecil di dekat fakultas. "Maaf tentang malam itu," katanya pelan. "Tidak apa-apa." Saya menatapnya. "Ayahmu terlihat sangat khawatir." Leila tertawa kecil, tapi terdengar pahit. Itu cara halus untuk mengatakan dia tidak suka melihatku bersama pria asing. Saya mencoba memahami. "Apakah aku membuat masalah untukmu?" Leila langsung menggeleng. "Bukan salahmu." Dia duduk di bangku taman, menatap jalan setapak di depan kami. "Ayahku selalu punya rencana tentang masa depanku." "Rencana seperti apa?" Dia menarik nafas panjang. "Keluarga, pekerjaan, bahkan dengan siapa aku harus menikah suatu hari nanti." Saya terdiam. Hal seperti itu terdengar sangat jauh dari kehidupan yang saya kenal di Indonesia. Meskipun saya tahu beberapa keluarga juga masih berpikir seperti itu. "Apakah kamu setuju dengan rencana itu?" Saya bertanya hati-hati. Leila tersenyum kecil. "Kalau aku setuju, aku tidak akan sering keluar malam melihat Flame Towers dengan mahasiswa Indonesia yang keras kepala." Saya tertawa kecil mendengar itu. Suasana menjadi sedikit lebih ringan. Kami duduk di taman cukup lama sore itu, berbicara tentang banyak hal, tentang masa depan, tentang mimpi, tentang bagaimana rasanya mencoba menentukan hidup sendiri. Sebelum kami berpisah,
Leila tiba-tiba berkata sesuatu yang membuat saya terdiam. Arga, aku tahu ini mungkin terdengar aneh. Saya menatapnya. Tapi sejak aku mengenalmu, aku mulai berpikir kalau hidupku mungkin bisa berbeda dari apa yang orang lain rencanakan. Kalimat itu membuat dada saya terasa hangat sekaligus berat. Karena di saat yang sama, saya juga tahu satu hal penting. Saya bukan hanya mahasiswa biasa di sini. Saya adalah mahasiswa asing dengan visa terbatas, beasiswa yang penuh tekanan, dan masa depan yang belum pasti. Dan semakin dekat saya dengan Leila, semakin besar kemungkinan bahwa suatu hari nanti, salah satu dari kami harus membuat keputusan yang tidak mudah. Arga, kalau suatu hari nanti kamu harus memilih, kamu akan memilih mimpi kamu atau seseorang yang kamu sayangi? Pertanyaan Leila itu datang tiba-tiba saat kami berdiri di tepi Boulevard Baku di dekat Laut Kaspia. Angin malam berhembus cukup kuat, membawa bau air laut yang dingin. Saya menatapnya beberapa detik. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi jawabannya terasa sangat berat. Tapi semuanya bermula beberapa minggu sebelumnya. Hubungan saya dan Leila semakin dekat setelah kejadian dengan ayahnya malam itu. Kami masih berhati-hati. Kami tidak lagi sering berjalan bersama di jalan besar dekat rumahnya. Dan kami jarang pergi ke tempat yang terlalu ramai. Tapi di kampus, kami tetap sering bertemu. Kadang di perpustakaan, kadang di taman kecil dekat fakultas. Kadang hanya berjalan bersama menuju halte bus. Aisel bahkan mulai sering menggoda kami. Suatu siang di kantin kampus, dia duduk di depan saya sambil tersenyum lebar. Jadi, kalian masih pura-pura cuma teman? Leila langsung menatapnya tajam. Aisel. Apa? Aku cuma jujur. Saya tertawa kecil sambil menunduk. Leila memutar mata, tapi saya bisa melihat dia juga menahan senyum. Hari-hari terasa berjalan cepat. Di satu sisi, kehidupan kampus semakin menuntut banyak hal dari saya. Profesor Rashad mulai memberikan tekanan yang lebih serius pada penelitian saya. Suatu sore di ruangannya, beliau menatap laporan yang saya bawa. Arga, kamu punya potensi besar, katanya. Saya mengangguk pelan. Tapi penelitian seperti ini membutuhkan fokus penuh. Jika kamu ingin hasil yang baik, kamu harus benar-benar mengorbankan banyak hal. Kalimat itu terasa seperti pesan yang lebih dalam dari sekadar nasihat akademik. Saya keluar dari ruangannya dengan pikiran yang cukup berat. Malam itu saya bertemu Leila di Boulevard Baku. Lampu-lampu kota memantul di permukaan Laut Kaspia. Beberapa orang berjalan santai di sepanjang trotoar panjang di tepi laut. Kami berjalan pelan tanpa banyak bicara. Ayahku mulai sering menanyakan tentangmu, kata Leila tiba-tiba. Saya menoleh. Serius? Dia mengangguk. Dia melihat kita malam itu, dan sejak itu dia selalu bertanya. Dia marah? Leila berpikir beberapa detik sebelum menjawab. Lebih tepatnya, khawatir. Saya menghela napas pelan. Karena aku orang asing. Leila berhenti berjalan dan menatap saya. Bukan hanya itu. Maksudmu? Dia melihat ke arah laut sejenak sebelum menjawab. Karena dia tahu kalau hubungan seperti itu tidak akan mudah. Angin laut membuat rambutnya bergerak pelan. Saya bisa melihat bahwa dia juga sedang memikirkan banyak hal. Kamu pernah berpikir tentang masa depan setelah kuliah? Dia bertanya. Sering. Dan? Saya tersenyum kecil. Saya ingin kembali ke Indonesia, membangun sesuatu di sana. Leila mengangguk pelan. Jadi kamu tidak pernah berpikir tinggal di sini? Saya menggeleng. Tidak. Jawaban itu keluar jujur tanpa saya pikirkan terlalu lama. Beberapa detik kami hanya berjalan tanpa bicara. Lalu Leila berhenti. Dia menatap saya dengan ekspresi yang berbeda dari biasanya. Lebih serius. Lebih dalam. Arga? Ya? Dia menarik nafas pelan. Kalau suatu hari nanti kamu harus memilih, kamu akan memilih mimpi kamu atau seseorang yang kamu sayangi? Pertanyaan itu membuat saya terdiam. Saya tidak pernah memikirkan dua hal itu sebagai pilihan yang saling bertentangan. Tapi cara Leila menatap saya membuat saya sadar. Mungkin bagi dia, itu memang pilihan yang nyata.
Saya mencoba tersenyum. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Leila tidak langsung menjawab. Dia hanya melihat ke arah laut yang gelap di depan kami. Ayahku pernah bilang sesuatu. Katanya pelan. Apa? Dia bilang, cinta bisa datang kapan saja. Tapi hidup tidak selalu memberi tempat untuk cinta itu bertahan. Kalimat itu terasa sangat berat di udara malam. Saya menatap Leila cukup lama. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, saya mulai merasa bahwa hubungan kami mungkin sedang berjalan menuju sesuatu yang jauh lebih rumit dari yang saya bayangkan. Sesuatu yang mungkin suatu hari nanti akan memaksa kami membuat keputusan yang tidak ingin kami buat. Arga, kita tidak bisa terus seperti ini. Kalimat itu keluar dari mulut Leila dengan suara pelan, tapi cukup untuk membuat langkah saya berhenti di tengah trotoar kampus. Langit sore di baku terlihat abu-abu, dan angin dingin berhembus di antara gedung-gedung fakultas. Saya menatapnya, mencoba memahami maksudnya. Tadi pagi aku bertengkar dengan ayahku. Lanjutnya. Tapi sebenarnya, semua ini mulai berubah sejak beberapa hari sebelumnya. Tekanan di kampus semakin terasa. Profesor Rashad mulai meminta perkembangan penelitian saya hampir setiap minggu. Proposal yang awalnya terlihat sederhana, ternyata berkembang menjadi proyek yang jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Suatu malam di perpustakaan, saya masih duduk di depan laptop ketika pesan masuk di ponsel saya. Dari Leila. Masih di perpustakaan? Saya tersenyum kecil dan membalas. Iya, sepertinya aku akan tinggal di sini sampai pagi. Beberapa menit kemudian, dia datang. Leila membawa 2 cangkir kopi panas dari mesin otomatis di lorong perpustakaan. Kalau kamu terus begini, kamu bisa jatuh sakit, katanya sambil meletakkan kopi di depan saya. Saya tertawa kecil. Kalau aku jatuh sakit, Profesor Rashad mungkin tetap akan menyuruhku menyelesaikan laporan. Leila ikut tertawa. Kami duduk bersama cukup lama malam itu. Saya mencoba menjelaskan penelitian saya tentang kebijakan energi regional, sementara Leila sesekali bertanya dengan rasa penasaran. Kamu benar-benar ingin kembali ke Indonesia setelah ini? Tanyanya tiba-tiba. Saya mengangguk. Ya, itu rencanaku sejak awal. Dia tidak langsung menjawab. Saya bisa melihat dia sedang memikirkan sesuatu. Kamu pernah membayangkan hidup di tempat lain? Dia bertanya lagi. Maksudmu? Di negara lain, di kota lain, dengan hidup yang berbeda. Saya tersenyum kecil. Saya sudah cukup jauh dari rumah sekarang. Leila menunduk sedikit, memutar cangkir kopinya. Saat itu saya belum menyadari bahwa pertanyaan itu bukan sekedar rasa ingin tahu. Beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi. Pagi itu Leila mengirim pesan yang cukup singkat. Bisakah kita bertemu setelah kelas? Nada pesannya terasa berbeda. Kami akhirnya bertemu di taman kecil dekat fakultas. Begitu saya datang, saya langsung melihat wajahnya yang terlihat tegang. Ada apa? Saya bertanya. Leila menarik napas panjang sebelum menjawab. Tadi pagi aku bertengkar dengan ayahku. Saya terdiam. Karena aku? Dia tidak langsung menjawab, tapi ekspresinya sudah cukup menjelaskan. Ayahku bilang aku terlalu sering menghabiskan waktu denganmu. Saya mencoba tetap tenang. Dan kamu bilang apa? Leila tertawa kecil, tapi tidak ada nada bahagia di dalamnya. Aku bilang aku punya hak menentukan hidupku sendiri. Saya bisa membayangkan betapa sulitnya percakapan itu. Ayahmu pasti marah. Dia sangat marah. Beberapa detik kami hanya berdiri tanpa bicara. Lalu Leila menatap saya dengan mata yang terlihat lebih rapuh dari biasanya. Arga, aku tidak pernah merencanakan semua ini. Maksudmu? Dia menatap saya lurus. Pertemuan kita, semua waktu yang kita habiskan bersama. Saya merasakan sesuatu yang berat di dada saya, tapi aku tidak menyesal. Lanjutnya cepat. Kalimat itu membuat saya sedikit lega, tapi aku juga tahu kenyataan. Katanya lagi, kenapa kamu bilang begitu? Dia menunduk sebentar sebelum kembali menatap saya. Karena suatu hari nanti, kamu akan pulang ke Indonesia. Saya tidak bisa menyangkal itu. Itu rencanaku. Leila mengangguk pelan, dan hidupku ada di sini. Angin sore bertiup lebih kencang, membuat daun-daun di taman bergerak pelan. Beberapa mahasiswa berjalan melewati kami, tapi saya hampir tidak memperhatikan mereka.
Lalu Leila mengatakan sesuatu yang membuat saya benar-benar berhenti bernafas sejenak. Arga, kita tidak bisa terus seperti ini. Kalimat itu terdengar seperti awal dari sesuatu yang tidak ingin saya dengar. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke Azerbaijan, saya mulai merasa bahwa mimpi yang saya kejar di negeri ini mungkin akan meminta harga yang jauh lebih besar dari yang pernah saya bayangkan. Kalau kita terus seperti ini, pada akhirnya salah satu dari kita pasti akan terluka. Kalimat Leila itu masih terngiang di kepala saya, bahkan setelah kami berpisah sore itu di taman kampus. Cara dia mengatakannya tidak marah, tidak juga dingin, justru terdengar sangat jujur. Dan mungkin itulah yang membuatnya terasa lebih menyakitkan. Tapi semuanya semakin rumit beberapa hari setelah percakapan itu. Saya mencoba kembali fokus pada kuliah. Setiap hari saya menghabiskan waktu di laboratorium energi atau di perpustakaan. Proposal penelitian saya sudah masuk tahap yang lebih serius. Dan Profesor Rashad mulai memberi saya lebih banyak tanggung jawab. Suatu sore beliau memanggil saya ke ruangannya lagi. Arga, duduklah. Saya duduk di kursi di depan mejanya. Beliau membuka beberapa dokumen di layar laptop sebelum menatap saya. Saya sudah membaca perkembangan penelitianmu. Saya menunggu dengan sedikit tegang. Dan saya harus mengatakan, ini cukup mengesankan. Saya sedikit terkejut. Terima kasih, Profesor. Beliau mengangguk pelan. Karena itu, saya ingin memberi kamu sebuah kesempatan. Saya menunggu dengan rasa penasaran. Ada proyek penelitian regional tentang energi di Kaukasus. Beberapa universitas bekerja sama dalam proyek ini. Saya mulai memperhatikan dengan serius. Jika kamu tertarik, saya bisa merekomendasikan kamu untuk bergabung. Saya mencoba memahami maksudnya. Apakah proyek itu di Baku? Profesor Rashad menggeleng. Sebagian penelitian akan dilakukan di Universitas Mitra di luar Azerbaijan. Di mana? Beliau menatap saya beberapa detik sebelum menjawab. Budapest. Saya terdiam. Itu berarti kesempatan penelitian internasional yang jauh lebih besar dari yang pernah saya bayangkan. Tentu saja ini tidak mudah, lanjut beliau. Kamu harus menghabiskan beberapa bulan di sana, dan penelitianmu akan menjadi jauh lebih intens. Saya tahu ini kesempatan besar, kesempatan yang bisa membuka banyak pintu untuk masa depan saya. Tapi saya yakin kamu mampu, kata Profesor Rashad. Saya mengangguk pelan. Terima kasih atas kepercayaannya. Namun ketika saya keluar dari ruangan itu, perasaan saya tidak sepenuhnya bahagia, karena satu hal langsung muncul di pikiran saya. Leila. Malam itu saya bertemu Dimas di dapur asrama. Dia sedang membuat teh panas ketika saya menceritakan semuanya. Budapest, katanya dengan mata melebar. Iya, bro, itu kesempatan besar. Saya mengangguk. Saya tahu. Lalu kenapa wajahmu terlihat seperti baru kehilangan sesuatu? Saya menatap meja dapur. Karena kalau saya pergi, semuanya dengan Laila mungkin akan berubah. Dimas terdiam beberapa detik sebelum berkata pelan. Arga, kita datang ke sini untuk masa depan kita. Saya tahu dia benar. Tapi perasaan tidak selalu mengikuti logika. Keesokan harinya saya bertemu Laila di perpustakaan. Dia sedang membaca seperti biasa ketika saya duduk di kursi di seberangnya. Kamu terlihat serius hari ini, katanya. Saya mencoba tersenyum. Saya punya kabar. Dia menutup bukunya. Kabar baik atau buruk? Entahlah. Saya menjelaskan tentang proyek penelitian di Budapest. Semakin lama saya berbicara, ekspresi Laila semakin sulit saya baca. Ketika saya selesai, dia hanya diam beberapa detik. Itu kesempatan besar, katanya akhirnya. Saya mengangguk. Tapi itu berarti kamu harus pergi dari Baku. Iya. Beberapa detik kami tidak bicara. Lalu Laila tersenyum kecil. Saya senang untukmu, Arga. Nada suaranya terdengar tulus, tapi ada sesuatu yang lain di matanya. Sesuatu yang tidak dia katakan. Laila, dia mengangkat tangan pelan. Tidak apa-apa. Dia berdiri dari kursinya. Kamu datang ke Azerbaijan untuk mengejar mimpi kamu. Jangan berhenti sekarang. Kalimat itu terdengar seperti dukungan. Tapi ketika dia berjalan keluar dari perpustakaan tanpa menoleh lagi, saya mulai merasa bahwa keputusan yang terlihat seperti kesempatan besar itu
mungkin juga akan menjadi awal dari perpisahan yang tidak pernah kami rencanakan. Jadi, kamu benar-benar akan pergi. Suara Laila terdengar pelan ketika kami berdiri di tepi laut Kaspia malam itu. Angin dingin dari laut membuat lampu-lampu di sepanjang Boulevard Baku terlihat bergetar di permukaan air. Saya memandangnya beberapa detik sebelum menjawab. Sepertinya begitu. Jawaban itu terasa jauh lebih berat ketika diucapkan langsung di depannya. Tapi semuanya mulai berubah sejak hari saya memberi kabar tentang proyek penelitian di Budapest. Beberapa hari setelah percakapan di perpustakaan itu, hubungan saya dan Laila terasa berbeda. Kami masih bertemu di kampus, masih berbicara seperti biasa, tapi ada jarak yang perlahan muncul di antara kami. Jarak yang sebelumnya tidak pernah ada. Laila menjadi lebih pendiam. Kadang ketika kami berjalan bersama menuju halte bus, dia terlihat tenggelam dalam pikirannya sendiri. Suatu sore, saat kami duduk di bangku taman dekat fakultas, dia tiba-tiba berkata sesuatu. "Arga, kamu sudah memberi jawaban pada profesor?" Saya menggeleng. "Belum. Mereka memberi waktu seminggu." Laila mengangguk pelan. "Dan kamu masih ragu?" Saya tersenyum kecil. Sedikit. Dia menatap saya dengan ekspresi yang sulit saya baca. "Kamu tidak boleh ragu." "Maksudmu?" "Kesempatan seperti itu tidak datang 2 kali." Kalimatnya terdengar sangat rasional. Tapi entah kenapa, saya merasa dia sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri juga. Di asrama, Dimas tentu saja terus mendorong saya untuk menerima tawaran itu. Arga, serius deh. Katanya suatu malam di dapur. "Kamu tidak boleh melewatkan ini." Saya duduk di kursi sambil memegang cangkir teh panas. "Saya tahu. Ini bukan cuma soal kuliah. Ini soal masa depan kamu." Saya mengangguk pelan. Tapi ada satu hal yang terus mengganggu pikiran saya. Laila. Beberapa hari kemudian, saya akhirnya meminta Laila bertemu di Boulevard Baku. Tempat yang sama di mana kami sering berjalan sambil melihat laut. Malam itu kota terlihat tenang. Lampu-lampu gedung di kejauhan memantul di air laut yang gelap. Kami berjalan cukup lama tanpa bicara, sampai akhirnya saya berhenti. "Laila," dia menoleh. "Apa kamu ingin aku menolak kesempatan itu?" Pertanyaan itu keluar sebelum saya sempat memikirkannya terlalu lama. Laila terlihat sedikit terkejut. "Kenapa kamu bertanya seperti itu?" "Karena sejak aku memberi kabar itu, kamu terlihat berbeda." Dia terdiam beberapa detik. Angin malam membuat rambutnya bergerak pelan di wajahnya. "Arga," katanya akhirnya, "kamu tidak boleh membuat keputusan sebesar itu karena aku. Saya hanya ingin tahu apa yang kamu pikirkan." Laila menatap laut di depan kami. "Saya pikir kamu harus pergi." Jawaban itu membuat dada saya terasa berat. Meskipun itu berarti kita akan semakin jauh. Dia menoleh lagi ke arah saya. "Apa kita pernah benar-benar dekat sejak awal?" Pertanyaan itu membuat saya tidak langsung bisa menjawab. Laila tersenyum kecil, tapi senyum itu terlihat rapuh. "Sejak awal kita tahu ini tidak akan mudah." Saya mengangguk pelan. "Itu tidak berarti kita tidak bisa mencoba." Laila menatap saya cukup lama. Untuk beberapa detik saya merasa dia hampir mengatakan sesuatu yang sangat penting. Tapi akhirnya dia hanya menarik napas pelan. "Arga, kamu datang ke Azerbaijan untuk masa depanmu." Dia menunjuk ke arah laut yang gelap. "Dan dunia ini jauh lebih besar dari satu kota." Saya tidak tahu harus menjawab apa. Malam itu kami terus berjalan di sepanjang boulevard sampai hampir tengah malam. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang kuliah, tentang Indonesia, tentang tempat-tempat yang ingin kami kunjungi suatu hari nanti. Tapi ada satu hal yang tidak kami bicarakan, tentang apa yang sebenarnya akan terjadi setelah saya pergi. Ketika akhirnya kami berhenti di dekat halte bus, Laila berkata sesuatu yang membuat hati saya terasa semakin berat. "Arga, kalau suatu hari nanti kamu kembali ke Baku," saya menatapnya. "Ya?" Dia tersenyum kecil. "Saya harap saat itu kamu masih mengingat kota ini." Saya tertawa pelan. "Bagaimana mungkin saya melupakan Baku?" Laila tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap saya dengan ekspresi yang membuat saya merasa bahwa mungkin yang dia maksud bukan hanya kota ini. Dan malam itu, saya mulai sadar bahwa waktu yang kami miliki di Baku mungkin jauh lebih sedikit dari yang saya kira. Arga, kamu harus memberi jawaban hari ini. Suara Profesor Rashad terdengar tegas di ruang kerjanya. Saya duduk di kursi di depannya, memegang amplop berisi dokumen proyek penelitian yang sudah beberapa hari ini terus saya pikirkan. Kesempatan itu ada di depan saya. Proyek penelitian internasional.
beberapa bulan di Budapest. Peluang yang bisa mengubah masa depan akademik saya. Tapi di saat yang sama, ada sesuatu yang membuat saya terus menunda keputusan itu. Laila. Semua itu sebenarnya mulai terasa semakin berat sejak malam terakhir kami berjalan di Boulevard Baku. Sejak malam itu, saya dan Laila tidak terlalu sering bertemu. Bukan karena kami tidak ingin, tapi karena kami berdua seperti sama-sama mencoba memberi jarak. Kadang kami hanya saling menyapa singkat di koridor kampus. Kadang bertukar pesan singkat tentang kuliah. Tidak ada lagi jalan malam panjang di tepi laut. Tidak ada lagi kopi larut malam di perpustakaan. Seolah-olah kami berdua tahu, semakin dekat kami sekarang, semakin sulit semuanya nanti. 2 hari sebelum batas keputusan, saya menerima pesan dari ibu saya di Indonesia. Arga, bagaimana kuliahmu di sana? Saya tersenyum ketika membaca pesan itu. Saya menelponnya malam itu. Suara ibu terdengar hangat seperti biasa. Sehat, Nak? Sehat, Bu. Kami berbicara cukup lama tentang banyak hal. Tentang rumah. Tentang tetangga yang baru saja menikah. Tentang bagaimana ibu selalu khawatir saya terlalu sibuk belajar. Lalu saya menceritakan tentang proyek penelitian di Budapest. Ibu terdiam beberapa detik sebelum berkata pelan. Itu kesempatan bagus, Arga. Iya, Bu. Kalau ayahmu masih ada, dia pasti bangga sekali. Kalimat itu membuat saya terdiam. Saya melihat keluar jendela kamar asrama. Lampu kota Baku terlihat kecil dari kejauhan. Arga, kata ibu lagi. Kadang hidup memberi kita jalan yang sulit. Tapi itu bukan berarti kita harus berhenti melangkah. Saya menarik napas panjang. Iya, Bu. Percakapan itu membuat sesuatu di dalam diri saya terasa lebih jelas. Pagi berikutnya saya berjalan ke ruang Profesor Rashad. Beliau melihat saya masuk dan langsung berkata, "Jadi?" Saya berdiri beberapa detik sebelum menjawab. "Saya menerima kesempatan itu, Profesor." Beliau mengangguk pelan, terlihat puas. Keputusan yang bijak. Saya mencoba tersenyum. "Tapi kamu harus bersiap," lanjutnya. "Tim penelitian akan berangkat dalam 2 minggu. 2 minggu. Kalimat itu terasa seperti hitungan mundur yang tiba-tiba dimulai. Hari itu saya mencari Laila di kampus. Saya menemukannya di perpustakaan. Duduk di tempat yang sama seperti pertama kali kami bertemu. Dia sedang membaca. Tapi ketika melihat saya datang, dia langsung tahu ada sesuatu yang berbeda. "Kamu sudah memberi jawaban," katanya. Saya mengangguk. "Iya." Laila menutup bukunya perlahan. "Budapest?" "Iya." Beberapa detik kami hanya saling melihat. Saya bisa melihat sesuatu bergerak di matanya, tapi dia tetap berusaha tersenyum. "Selamat, Arga." Nada suaranya lembut, tapi ada kesedihan yang tidak bisa dia sembunyikan sepenuhnya. "Saya berangkat 2 minggu lagi," saya berkata pelan. Laila mengangguk. "Itu cukup cepat." Kami akhirnya keluar dari perpustakaan dan berjalan menuju taman kampus, tempat yang sering kami datangi. "Laila?" Dia menoleh. "Terima kasih." "Untuk apa?" "Untuk semua waktu yang kita habiskan bersama di sini." Laila tersenyum kecil. "Baku mungkin akan terasa berbeda tanpa kamu." Kalimat itu membuat hati saya terasa berat. "Apakah kamu akan baik-baik saja?" saya bertanya. Laila melihat ke arah pepohonan di taman. "Aku selalu baik-baik saja." Dia kemudian menatap saya lagi. "Tapi Arga?" "Ya, kadang orang datang ke hidup kita bukan untuk tinggal selamanya." Saya tidak tahu harus menjawab apa, karena untuk pertama kalinya sejak saya datang ke Azerbaijan, saya mulai benar-benar merasakan bahwa perpisahan itu bukan lagi kemungkinan, tapi sesuatu yang perlahan, sedang mendekat. "Arga, kamu tidak perlu kembali ke sini." Kalimat itu keluar dari mulut Laila tepat sebelum pintu keberangkatan bandara dibuka. Suaranya pelan, tapi cukup jelas di tengah keramaian Bandara Internasional Baku. Saya menatapnya beberapa detik, mencoba memahami maksudnya. Di sekitar kami, orang-orang berlalu lalang dengan koper dan tiket di tangan. Pengumuman penerbangan terdengar dari pengeras suara, menandakan waktu saya di kota ini benar-benar hampir habis. Tapi semua ini sebenarnya dimulai beberapa jam sebelumnya.
Pagi itu Baku terasa lebih dingin dari biasanya. Koper saya sudah siap sejak malam sebelumnya. Beberapa buku penelitian, laptop, dan beberapa pakaian tebal untuk musim dingin di Budapest. Dimas membantu saya membawa koper ke taksi. "Bro, akhirnya kamu pergi juga," katanya sambil tersenyum. Saya tertawa kecil. Sepertinya begitu. Dia menepuk bahu saya. "Jangan lupa kirim foto kalau sudah sampai." Tentu. Sebelum saya masuk ke taksi, dia berkata sesuatu yang membuat saya terdiam sejenak. "Dan kalau suatu hari kamu kembali ke Baku, semoga bukan cuma karena penelitian." Saya hanya tersenyum tanpa menjawab. Perjalanan menuju bandara memakan waktu hampir 30 menit. Sepanjang jalan saya melihat kota yang selama ini menjadi rumah sementara saya. Gedung-gedung batu tua, kafe kecil di sudut jalan, dan di kejauhan Flame Towers yang berdiri seperti api raksasa di langit pagi. Saya baru sadar, kota ini telah memberi saya jauh lebih banyak dari sekadar pendidikan. Ketika saya sampai di bandara, saya tidak benar-benar berharap Leila akan datang. Kami sudah mengucapkan perpisahan sehari sebelumnya di taman kampus. Perpisahan yang sederhana, tanpa kata-kata besar, tanpa janji yang terlalu berat. Tapi ketika saya sedang berdiri di dekat pintu masuk terminal, saya mendengar suara yang sangat saya kenal. "Arga," saya menoleh. Leila berdiri beberapa meter dari saya. Dia mengenakan mantel panjang berwarna gelap dan syal yang melilit lehernya. Napasnya terlihat sedikit terengah, seolah dia baru saja berlari. "Kamu datang," saya berkata pelan. Leila tersenyum kecil. Aku tidak yakin apakah aku harus datang, tapi akhirnya aku tetap datang. Kami berdiri beberapa detik tanpa bicara. Ada terlalu banyak hal yang ingin dikatakan, tapi tidak ada yang benar-benar keluar. "Pesawatmu jam berapa?" dia bertanya. 40 menit lagi. Leila mengangguk. Kami duduk di kursi dekat jendela bandara, melihat pesawat yang sedang bersiap di landasan. "Aku senang kamu menerima kesempatan itu," katanya akhirnya. "Saya juga." Tapi dia berhenti sejenak. "Tapi aku juga tahu, setelah ini hidup kita akan berjalan ke arah yang berbeda." Kalimat itu terasa sangat jujur. Saya menatapnya. "Leila?" Dia menoleh. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Saya menarik napas pelan. Tapi saya tahu satu hal. "Apa?" Bertemu kamu adalah salah satu hal terbaik yang terjadi sejak saya datang ke Azerbaijan. Leila tersenyum kecil. Matanya terlihat sedikit berkaca. "Arga, kamu tidak perlu kembali ke sini." Saya sedikit terkejut. "Kenapa kamu bilang begitu?" Dia melihat ke arah landasan pesawat. "Karena kalau kamu kembali hanya untuk masa lalu, kamu mungkin akan kehilangan masa depanmu." Kalimat itu terasa seperti sesuatu yang sudah lama dia pikirkan. Pengumuman boarding terdengar dari pengeras suara bandara. Penerbangan menuju Budapest sudah dibuka. Saya berdiri perlahan. Leila juga berdiri. Untuk beberapa detik kami hanya saling melihat. Tidak ada pelukan panjang, tidak ada kata-kata dramatis. Hanya dua orang yang tahu bahwa hidup mereka akan berjalan ke arah yang berbeda. "Jaga dirimu, Arga," katanya pelan. "Kamu juga, Leila." Saya mengambil koper saya dan berjalan menuju pintu keberangkatan. Beberapa langkah sebelum masuk, saya menoleh. Leila masih berdiri di tempat yang sama. Dia melambaikan tangan kecil. Saya membalas lambaian itu. Lalu akhirnya berjalan masuk ke dalam terminal. Beberapa jam kemudian, pesawat yang saya tumpangi terbang meninggalkan Baku. Dari jendela kecil di samping kursi, kota itu perlahan mengecil di bawah awan. Saya tidak tahu apakah suatu hari saya akan kembali. Saya tidak tahu apakah saya akan bertemu Leila lagi. Tapi ada satu hal yang selalu saya ingat tentang perjalanan ini. Saya datang ke Azerbaijan untuk mengejar mimpi. Tapi di kota itu, saya juga menemukan sesuatu yang tidak pernah saya rencanakan. Sebuah kisah yang mungkin tidak berakhir seperti yang saya bayangkan. Namun tetap menjadi bagian penting dari perjalanan hidup saya. Dan sampai hari ini, setiap kali saya melihat peta dunia dan menemukan titik kecil bernama Baku, saya selalu teringat seseorang yang pernah berkata kepada saya di tepi Laut Kaspia, bahwa hidup tidak selalu memberi tempat bagi cinta untuk bertahan. Tapi itu tidak berarti
cinta itu tidak pernah benar-benar ada.